Apa yang terbesit dalam pikiran Anda jika mendengar Gunung Bromo? Benak kita pasti terimajinasi akan hamparan pasir yang menakjubkan, kaldera luas, dan pesona terbit tenggelamnya sang surya. Di balik indahnya alam yang luar biasa tersebut, gunung api yang menjadi ikon wisata Jawa Timur ini memiliki banyak unsur kearifan lokal yang menarik untuk ditelisik. Nama Gunung Bromo sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Brahmana, yang merupakan nama dewa. Tak heran bila seluruh area tempat ini sangat disakralkan oleh warga asli di sekitaran Gunung Bromo. Gunung berapi aktif ini memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, serta Malang. Ada legenda abadi tentang asal-muasal Gunung Bromo dan suku Tengger yang menjadi penghuni dan penjaga gunung yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Asal mula nama suku Tengger diambil dari nama belakang Rara Anteng, seorang putri dari Raja Majapahit, dan Joko Seger, putra seorang Brahmana. Keduanya membangun pemukiman dan memerintah di kawasan Tengger dan menamakannya sebagai Purbowasesa Mangkurat Ing Tengger, yang berarti penguasa Tengger yang budiman. Disebutkan bahwa Rara Anteng adalah wanita yang sangat cantik sehingga banyak pria berebut memperistrinya. Akan tetapi Rara Anteng sendiri jatuh hati pada seorang putra Brahmana bernama Joko Seger. Hubungan mereka terhalang oleh seorang penjahat sakti bernama Kiai Bima dan ingin menjadikan Rara Anteng sebagai istri. Namun sang putri menolak dengan isyarat mengharap dibuatkan lautan pasir di atas gunung dalam waktu 1 malam. Tidak dikira ternyata Kiai Bima menyanggupinya, kemudian berupaya membuat lautan pasir menggunakan tempurung. Untuk mengairi lautan pasir tersebut, Kiai Bima pun membuat sumur raksasa. Melihat hal tersebut, Roro Anteng kemudian bergegas menggagalkannya dengan cara menumbuk padi sekeras mungkin, agar ayam berkokok dan burung berkicau sebagai pertanda pagi hari telah tiba. Hal itu membuat Kiai Bima terkecoh dan menyerah sehingga meninggalkan pekerjaannya. Hamparan lautan pasir di bawah Gunung Bromo yang disebut Segara Wedi, sebuah bukit berbentuk seperti tempurung di selatan Gunung Bromo yang disebut Gunung Batok, serta gundukan tanah yang tersebar di kawasan Tengger, merupakan sisa pekerjaan Kiai Bima yang tak terselesaikan. Kegagalan Kiai Bima membuat Rara Anteng senang dan melanjutkan hubungan dengan kekasihnya Joko Seger. Mereka pun menikah dan hidup dengan bahagia sejahtera di Gunung Bromo bersama masyarakatnya. Namun masih ada hal yang mengganggu kebahagiaan dua pasangan bersahaja ini. Sudah puluhan tahun menikah, mereka tidak juga dikaruniai anak. Mereka pun memutuskan untuk ke puncak Gunung Bromo bersemedi kepada Yang Maha Kuasa agar dikaruniai keturunan. Di tengah-tengah persemedian ada suara gaib yang mengatakan doa mereka akan terkabul, namun dengan syarat bila telah mendapatkan keturunan, anak bungsu mereka harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan Roro Anteng dan Jaka Seger pun menyanggupinya. Mereka pun dikaruniai putra-putri yang berjumlah 25 orang. Namun naluri orang tua tetaplah tidak tega bila kehilangan anaknya. Karena ingkar janji, dewa menjadi marah dengan mengancam akan menimpakan malapetaka. Terjadilah prahara, keadaan menjadi gelap gulita sehingga kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Dan Kusuma, anak bungsunya, lenyap dari pandangan terjilat api kemudian masuk ke kawah Bromo. Bersamaan hilangnya Kusuma, terdengarlah suara gaib yang menggema secara misterius. Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Yang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram. Sembahlah Syah Yang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesaji yang berupa hasil bumi kemudian dipersembahkan kepada Yang Widi Asa di kawah Gunung Bromo. Berasal dari pesan tersebut, hingga kini masyarakat Tengger setiap tahunnya mengadakan upacara Kasada di Poten Laut Pasir dan kawah Gunung Bromo.
Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya berada sekarang di lautan pasir Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, yang sangat indah sekali, yang sangat menarik sekali. Jadi para wisatawan mancanegara maupun domestik harus ke sini. Kalau nggak ke sini rugi, berarti belum ke Indonesia. Belum ke Bromo berarti belum ke Indonesia. Mbak Sarah. Iya. Kenapa Mbak Sarah pengen ngajak kita ke Bromo ini? Iya, ini Mas Tukul, karena kan Bromo ini sangat kental mistisnya ya Mas ya. Suku Tengger di sini itu masih percaya bahwa leluhur-leluhur mereka itu ada di Gunung Bromo ini. Jadi sangat masih dihormati kayak gitu loh. Nah tapi Mas Tukul ada mitos juga nih di sini Mas Tukul. Jadi katanya di sini itu ada akar gaib. Nah katanya kalau ada orang yang melangkahi akar gaib itu katanya bisa tersesat. Jadi dia kayak seperti hilang, nggak tahu jalan gitu. Nih banyak makhluk-makhluk yang mengganggu ya Mas ya. Seperti itu. Iya. Sebentar. Lokasinya ada di sebelah sana Mas Tukul. Iya. Pemirsa pasti penasaran di mana lokasi akal gaib yang menyesatkan kalau sampai melangkah. Ikuti terus Mr. Tukul. Jangan. Selain memiliki keindahan alam dan keragaman budaya yang luar biasa, area cagar alam ini pun diselimuti oleh banyak mitos gaib yang masih diwaspadai oleh penduduk sekitar sampai sekarang. Misteri tersebut menorehkan banyak peristiwa hilang dan tersesatnya pengunjung yang mendatangi lautan pasir. Menurut kepercayaan orang Tengger, hilang dan tersesatnya pengunjung bukan disebabkan oleh tebalnya kabut Gunung Bromo, melainkan fenomena akar goib yang melintang sepanjang hamparan lautan pasir dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Di Gunung Bromo ini memang ada kejadian yang gaib. Kalau melangkah lewat oyot memang atau menginjak oyot memang atau disebut akar gaib, itu akan tersesat. Tidak bisa pulang dan tidak bisa kembali lagi ke tempat semula. Dan itu pernah dialami tangga saya itu waktu dia habis menaruh motor, pakai motor sepeda, itu dia jalan kaki tidak tahunya melangkai oyot memang itu atau akar gaib itu. Akhirnya dia tersesat, tidak tahu jalan lagi, mau pulang tidak tahu, kembali ke asal sepedanya tidak tahu. Lama sudah mereka itu. Akhirnya lama sudah kayak lelah itu, dia istirahat. Kemudian jalan lagi, terus ingat sudah arah pulang itu sudah ingat, dan arah kembali lagi ke motornya yang ditaruh tadi sudah ingat, langsung kembali. Dia sadarnya seperti itu. Mereka yakin jika seseorang melintasi lautan pasir pelataran Gunung Bromo tanpa memperhatikan etika kesopanan, kejadian di luar nalar dipastikan akan menimpanya. Konon saat kita mulai sadar saat kehilangan arah di area ini, kita harus langsung membuka bajunya dan memakainya secara terbalik agar bisa kembali ke jalan yang dituju. Akankah tim Misteri Tukul berhasil membuka tabir misteri di balik hamparan luas lautan pasir Bromo? Tempatnya akar yang gaib itu Mbak. Iya, kita ke arah sebelah sana sih Mas. Nah iya, ini energinya sangat, ini ya Mas, maksudnya benar-benar mistisnya terasa sangat kental sekali. Di sini aja. Sini aja. Stop. Bener. Hati-hati jangan sampai kena akar gaib itu. Ketahuan kok. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih dengan Mbak Sarah. Mbak Sarah merasakan energi apa ini sampai saya tuh jalannya pelan-pelan, takut ada akar gaib yang terlewati. Tapi memang yang saya rasakan tadi di sini mistisnya memang sangat kental ya Mas. Jadi ada energi positif
yang sangat besar di sini dan tidak main-main begitu. Saya sih melihat penunggunya memang di sini besar-besar ya Mas ya, dan pakai ageman, pakai seperti apa sih? Pakai ageman Jawa ya. Tapi wujudnya memang besar, tapi baik gitu. Memang mereka penjaga di sini. Kabarnya di lautan pasir Gunung Bromo ini terdapat akar gaib. Akar gaib itu dulu ada raja yang namanya Resi. Itu punya pusaka, wujudnya sih itu tekem. Setelah itu tongkat. Tekem itu tongkat. Resi itu semedi minta apa di Yang Maha Kuasa, yang Widi. Setelah itu akar itu hilang. Terus itu dicari beberapa puluh tahun ini tak ketemu. Temunya itu bercabang. Bercabang itu bukan 1, 2 tapi beribu-ribu cabang. Katanya kan ada mitos kalau orang yang melangkahi akar tersebut itu akan tersesat di sini. Itu sebenarnya apa sih Pak? Apa yang terjadi Pak? Kalau ada orang itu bisa sesat, sekitar itu kalau bahasa Jawanya itu kalau enggak apes, enggak. Biasanya yang Bapak tahu itu manusianya, maksudnya orangnya yang tersesat atau nggak bisa keluar itu, Bapak tahu nggak mereka mungkin mau niat apa gitu di sini? Kadang-kadang seperti saya sendiri ya juga bisa. Jadi nggak milih-milih, artinya ya pas kebetulan orang itu lagi apes. Tempatnya ada di mana nih akar gaib itu? Pokoknya sekitar sini di mana ya nggak tahu. Bisa pindah-pindah. Kalau Mbak sendiri mungkin bisa menangkap energinya di mana? Iya, kan tadi dari ceritanya juga beliau yang rajanya itu kan menaruh pusaka di sini gitu ya Mas, dan menjadi akar itu jadi mungkin secara gaib. Jadi mungkin pesannya beliau juga adalah pusaka kan jadilah pusaka untuk dirimu. Ini tanah Jawa kan tanah kita kan, jadi harus menjaga. Kalau orang kesini dengan maksud yang tidak baik, nah kita kan juga nggak tahu Mas Tukul dalam hati orang apa. Kita nggak tahu ya, mungkin karmanya masing-masing seperti itu. Kalau ditanya tadi bapaknya juga nggak tahu. Bapaknya juga nggak tahu ada di mana juga nggak tahu. Tapi memang di sini tanah ini tidak main-main. Akar gaib itu bentuknya seperti apa nih Pak Riyadi? Kalau bentuknya saya nggak tahu. Ada nama tapi bentuk nggak tahu. Mbak Sarah mungkin bisa menggambarkan bentuknya. Memang saya ngerasakan apa ya Mas, ada sesuatu dan memang besar energinya. Ini masih bersama Mbak Sarah dan Pak Riyadi. Ini fungsinya untuk apa nih Mbak? Ini fungsinya untuk persembahyang umat Hindu. Suku Tenggernya sendiri menggunakan pura ini juga? Iya, ritual kalau ada hari Kasada. Untuk menyelamatkan terjadinya Tengger. Terus sejarahnya sendiri gimana Pak? Konon ada Brahmana ya dari Kediri ke sini, terus tempatnya di Penanjakan situ punya anak yang namanya Seger. Ada lagi dari Mojopahit punya anak yang namanya Anteng dan Seger itu lama-lama kok merasa jatuh cinta. Setelah itu terjadinya suami istri. Pernikahan ya mereka. Bertahun-tahun sampai beratus tahun itu tidak punya keturunan, tidak punya anak. Terus semedi di situ kawah itu sampai 5 tahun masih tidak belum dikasih apa-apa ya. Terus di situ ada wisi diberi anak sampai 25. Cuma yang satu saya bawa, saya minta katanya. Perjanjiannya gitu. Situ ya. Lama-lama lupa, terus situ meletus. Waktu anak 25 bermain-main, yang satu hilang. Terus ada suara, jangan khawatir, saya tidak enak tempat. Anaknya itu bilang gitu. Anaknya bilang gitu. Namanya Kausumo. Cuma saya pesan. Wah ini. Cuma saya pesan. Ini perlu digarisbawahi. Pesan sama anak cucu saya. Ya. Besok kalau ada hari Kasada, tanggal 15 katanya orang Tengger, Kalong 1, 15 malam
16. Saya harus dikirim tanaman apa yang ada di tanah Tengger. Dari Kasada tanggal 15 Purnama Sidi. Ya, itu anak cucunya yang mengirim semua. Mbak Sarah, coba dilihat residualnya. Joko seger ora anteng. Saya melihatnya ya, bentuknya sih ada perempuan-perempuan dan memang ada yang laki-laki juga, cuman terpisah nih. Jadi kalau yang perempuan ada dayang-dayangnya, pakai ada selendang gitu. Terus yang laki-laki juga semuanya menggunakan ageman. Jadi yang dua itu seperti rajanya dan permasyurinya letaknya mungkin di tengah-tengah persis, cuman terbagi dua gitu. Jadi seperti menaungi tempat ini gitu Mas. Terus yang di bawahnya itu rame banget Mas, kayak dayang-dayangnya tadi cantik deh. Mas, selendangnya tuh warna-warni, cantik banget. Kalau misalnya kita lihat dari atas jadi miniatur gitu tuh pas persis di tengah, cantik luar banget. Biasa. Kabarnya di sini disimpan jimat kelontongan yang dikeramatkan oleh suku Tengger. Bagaimana ceritanya suku Tengger mendapatkan jimat tersebut? Konon ada seorang Brahmana itu dinamakan Ki Dodopte dari kerajaan Singosari. Dulunya itu Ratu di sekitar Tengger ini. Setelah itu di penakawan itu ya, yang namanya Setiabuhu Masyahidi. Terus orang itu bilang yang ada raganya ini seperti dinamakan baju ontok kusunya. Oh, bisa penasaran dengan jimat kelontongan? Ikuti terus, Mr. Tukul. Jalan. Untuk menelisik lebih dalam tentang legenda magis Gunung Bromo, tim Misteri Tukul bertandang ke dalam Bukit Widodaren. Konon tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya leluhur suku Tengger yang mengalami mukso saat bersemedi kepada Sang Hyang Widi. Di area bukit ini pun terdapat Goa Widodaren, tempat munculnya sumber mata air yang dipercaya sebagai sumber keberkahan bagi masyarakat sekitar. Sehingga kebutuhan air pada upacara sadat maupun keagamaan selalu menggunakan sumber mata air di tempat ini. Oleh karena itu, sampai sekarang masyarakat Tengger banyak melakukan pemujaan pada waktu tertentu di area goa ini. Kita udah disambut dua makhluk setinggi 3 meter, kanan kiri, tapi bisa dikatakan dia positif gitu. Oh. Si makhluk ini mengatakan ya bisa dikatakan selamat datang, tapi dengan syarat di sini jangan bersuara yang melebihi batas. Yang keras-keras ya. Kalau rame yang dari atas, yang aura-aura negatif dia akan turun semua ke sini. Di sana sekitar ada 20-an makhluk, itu wajahnya berbentuk manusia tapi kepalanya anjing kayak serigala. Kalau yang positif bentuknya seperti apa Mas? Kalau yang positif bentuknya seperti manusia, cuma seperti seorang senopati gitu. Tinggi, besar? Tinggi sekitar 3 meter. Oke pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Kali ini saya Megi Dias bersama Mr. I. Tim Mr. Tukul masih penasaran nih dengan adanya akar gaib yang ada di lautan pasir Gunung Bromo. Kabarnya nih Mr. I, bukit ini tempat sakral dan berdiamnya leluhur suku Tengger. Kalau saya lihat ini sekitar radius 100 lawan 400 meter persegi itu memang berdiamnya leluhur suku Tengger yang asli di sini. Dia dikatakan leluhur sini, cuma asalnya bukan dari sini ya? Dia seperti orang hijau, dia yang membuka rasmi pertama kali. Oh, katanya di deket bukit sini tuh ada goa ya Mr. I. Itu ada sosok apa sebenarnya di situ? Goa itu dulu tempat bertapa seorang Brahmana. Seorang Brahmana ini ada seorang putri yang persis di depan Brahmana ini. Kita belum tahu apa hubungannya seorang putri sama Brahmana ini.
I. Ini ngomong-ngomong goanya sebelah mana Mister I? Goanya sebelah atas, di atas sendiri. Di atas? Iya. Oh jadi kita mesti naik ke atas? Oh nggak bisa. Kita nggak bisa naik ke atas karena perjalanan mendekati gua itu seperti bentuknya itu harimau sih, bukan sepenuhnya harimau ya, badan harimau, cuma kepalanya seperti beruang. Katanya ada sosok yang diami goa itu tuh residualnya seperti apa Mister I dari sosok itu? Pertama si Brahmana ini dulu seorang bukan dari daerah sini. Dia bisa dikatakan di sana itu pemimpin agama. Cuma dia ingin mengolah batinnya lagi, lebih kuat lagi. Dia melakukan perjalanan mencari tempat yang bisa meningkatkan daya kekuatannya. Gitu. Selama perjalanan, dia selalu mengikuti hati nurani di mana saya harus berdiam diri untuk bertapa. Ternyata alhamdulillah dia menemukan tempat ini. Gitu. Berarti dia ini dulu sosoknya manusia atau? Manusia. Bisa dikatakan karena dia sudah bertapa di sini mempunyai kekuatan yang besar, dia mempunyai tingkatan seorang Brahmana gitu. Dia memakai baju seorang Brahmana yang putih disemakan gini. Di sini ada ikat kepala, cuma di sini ada warna kuning emasnya. Di gua itu juga selain Brahmana ada seorang putri juga. Putri itu bukan berasal dari sini, dia berasal dari kerajaan Singosari kalau saya lihat. Dia ke sini tujuannya untuk mensucikan diri sebelum dia benar-benar menjadi seorang putri gitu. Setelah Brahmana itu datang lagi seorang putri dari Singosari. Dia bertapa di sini tujuannya untuk mensucikan dirinya sebagai seorang putri untuk mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi gitu. Putrinya udah mulai turun. Dia pelan. Sekarang putrinya ada di sini. Bisa nggak kalau aku komunikasi sama si putri ini? Insya Allah bisa. Yang aku lihat sih cantik orangnya. Iya. Rambutnya panjang. Kayaknya perlu amat ini. Soalnya Brahmana ini turun juga dia. Selamat malam. Ceritakan kenapa Anda di sini, berasal dari mana Anda? Belajar mana? Dia kayak nunjukin sesuatu gitu. Iya, ini si putrinya mulai mengajak si Mbak Maggie. Ini si Brahmana ini pemirsa akan sulit berkomunikasi karena dia memang orang-orang zaman dahulu gitu, orang yang suci. Jadi dia nggak mau ngomong yang sembarangan gitu. Mister I tolong. Berasa banget ya Allah. Ya Allah, berasa banget. Kayak ada energi yang naik ke sana. Iya, energi kuat sekali ya. Jadi itu tadi dia itu kayak nunduk begini, kayak nunjukin sesuatu yang ada di kepalanya, cuman nggak jelas itu apa gitu. Kayak semacam apa ya, kayak aksesoris rambut tapi kayak berbentuk gold gitu. Sesajen ini tuh kayaknya dia tadi kayak mau ngasih tahu sesuatu, cuman aku nggak tahu dia itu dengan gestur tubuhnya apa gitu. Di kayak seperti ini gitu, tangannya seperti ini, terus kayak dia nunjukin kepalanya gitu.
kayak seperti itu. Terus akhirnya gini, ini sih kayak ngelihat ada yang mau diambil gitu. Mr. I sama Ahmad, tadi ada apa kok sampai naik-naik tuh sampai ngegali-gali gitu? Ini kan ada energi yang kuat, tadi ada berbentuk pusaka keris gini. Nah tadi saya sama Ahmad sudah megang ujungnya, tarik, cuma dia langsung masuk ke dalam lagi. Dia bilang paling tua di sini ya, Iya, paling tua di sini dan paling kuat di sini sih. Tadi muncul dari situ. Punya siapa tuh Mr. I? Kalau saya lihat itu bisa dikatakan sebenarnya bukan milik Brahmana itu, milik leluhur-leluhur yang zaman dulu di sini. Jadi tuh kayak gaib gitu ya pusakanya. Tapi kalau kita sudah keluar semuanya bisa berbentuk. Kenapa Ahmad? Tangan kita. Pemirsa, kok anginnya jadi kenceng ya? Bersamaan dengan Ahmad lagi kayak narik sesuatu, terus angin tiba-tiba langsung kenceng. Memang energi di sini sebenarnya benar besar sekali. Seiring dengan kita tadi ketarik si Ahmad ketarik energi sini, angin kencang datang. Iya, itu tadi yang mau aku tanyain. Sebenarnya angin kencang tadi ini bukan angin biasa. Itu mau isyaratkan apa tuh? Isyarat. Nah, mulai lagi nih. Kekuatan yang besar menunjukkan saya di sini ada, lalu di sini ada. Lebih baik kamu cukup di sini, jangan diteruskan. Ya Allah, anginnya makin kencang. Sebenarnya dia ingin memberikan sesuatu untuk kita ya. Cuman karena mungkin ketika kita mau ambil, yang dari luar tuh mau coba masuk. Takutnya keambil sama mereka. Itu tadi pusakanya mau keambil lagi, mau keluar lagi. Tapi kita datangi, yang negatif datang, masuk lagi. Ahmad, tuh Mr. I, kenapa tuh? Ini ada tarikan energi ke atas yang mungkin ketika kita berbicarakan tentang pusaka ini dan makhluk-makhluk sekitar, ada yang datang. Jadi mungkin seolah ingin membawa Mr. itu. Nah, ini makin kencang kan? Dia datang semakin kuat, sepertinya ingin visual. Tapi ini positif atau negatif? Ini positif. Oh, ini sangat positif. Yang ada di sini juga sekeliling Bromo ini ada yang mau dilukiskan. Terus kalau yang ini sosok apa ya? Ini seperti pusaran angin yang orang terkenal di sini dengan nama akar gaib. Sebenarnya akar gaib itu bukan berbentuk akar atau apa, tapi berbentuk seperti pusaran putih gitu. Kayak buat pelindung begitu ya? Melindungi darah ini dari tangan-tangan jahil yang mau merusak atau mengambil sesuatu kekayaan yang ada di Bromo. Di pusaran ini ada sosok seperti begawan yang duduk di tengah-tengahnya. Jadi ini selalu berkeliling terus di sini. Terkenal mitos akar gaib bukan berbentuk seperti akar. Tapi ya ini di pusaran di atas ya. Ya. Kadang. Itu. Iya. Nah, serius terus ini ada tulisan apa nih? Eling waspada. Waspodo apa nih? Kalau ini bahasa Jawa kan eling. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu ingat. Nah, waspada kita harus waspada. Jadi dalam kehidupan kita harus selalu ingat dan waspada pada kehidupan ini. Oh gitu, thank you ya Mat. Memang ada upacara ritual yang dilakukan, tentunya utamanya yang dilakukan di rumah
Bukit Tinggi atau kepala desa. Pertama, untuk ritualnya itu setiap 15 hari sekali, yaitu pada saat purnama dan juga pada saat tilem. Jadi pada saat itu diberikan sesaji. Yang kedua, pada saat upacara karo, upacara adat bagi masyarakat Tengger, dikeluarkanlah jimat kelontongan itu digunakan untuk sebagai sarana upacara. Balik wujud benda yang ada itu ya, itu ada makna yang tentunya perlu kita ketahui atau perlu kita gali lebih dalam ya, khususnya bagi generasi muda. Jimat kelontongan sendiri itu mereka melihatnya sebagai apa sih Pak? Melihatnya seperti pusaka. Pusakanya orang Tengger ya, wujudnya ya jimat kelontongan itu. Bisa diizinkan boleh masuk? Betul, silakan masuk. Oh. Tapi saya tidak bisa menemani, ada Pak Sanggar. Pak Salam enggak? Iya. Matur nuwun nggih Pak Riyadi nggih. Nuwun Pak. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Kondisi jalan berkelok di atas wilayah pegunungan Tengger. Terdapatlah sebuah desa asri dengan keindahan panorama alamnya. Desa Tosari merupakan wilayah adat yang kental akan nilai-nilai tradisi. Disinilah masyarakat suku Tengger menyimpan sebuah jimat warisan dari leluhurnya yang dikenal dengan jimat kelontongan. Jimat yang dikeramatkan dan dijaga secara turun-temurun ini diyakini menjadi pelindung bagi suku Tengger akan mara bahaya. Upacara adat yang dilakukan pada bulan kedua penanggalan suku Tengger ini wajib dilaksanakan oleh Brangkulon dengan pusat pelaksanaan di Desa Tosari Pasuruan maupun Brangwetan di Desa Ngadisari Probolinggo. Di hari itulah jimat kelontongan dibersihkan dengan upacara sesaji tumpeng dan tarian sodoran yang dihadiri oleh semua suku Tengger sebagai bentuk penghormatan pada jimat tersebut. Upacara karo ini dipimpin oleh beberapa ratu yang tidak berkonotasi genre namun bermakna pemimpin yang dipilih oleh suku Tengger. Ritual karo pun dibuka dengan pertemuan kedua orang ratu yang melambangkan bersatunya leluhur mereka Roro Anteng dan Joko Segar. Sambil bergandengan tangan, kedua ratu mulai memasuki tempat upacara. Setelah pembacaan mantra oleh kedua ratu, upacara pun berlanjut dengan memandikan jimat kelontongan yang diiringi dengan tarian sodoran. Jika jimat kelontongan yang disimpan suku Tengger Brangkulon berupa baju ontokusumo, berbeda dengan yang disimpan Brangwetan yaitu berupa sepasang tanduk kerbau berwarna hitam. Ritual pemandian benda pusaka hanya boleh diikuti oleh laki-laki saja. Perempuan dan anak-anak baru boleh bergabung saat proses pemandian selesai. Mana ini senjata jimat kelontongannya? Dalamnya banyak. Apa saya bisa dibuka? Oh. Kalau udah masih cuci nggak bisa. Biasanya itu pada saat hari apa Pak? Bisa diceritakan nggak? Karo ini nggak boleh ditinggalkan di desa lain, desa Tosari. Itu kenapa Pak Tirahin? Kalau ditinggalkan desa lain itu ada pakebluk. Pakebluk itu suatu sakit, baginya meninggal. Ya, namanya cocoknya di sini, senyawanya gelombangnya di sini. Jadi kalau tempat lain ada pakebluk atau pagi sakit, sore meninggal. Katanya pisang itu kalau berubah warna itu ada pertanda apa gitu? Ada sesuatu? Ini kalau ini pakai sekarang dipakai ya, ini kan sudah hijau ya. Kalau 2 hari depan matang, itu pertanda desanya rusuh, kotor gitu. Khususnya desa itu kan ini, ada orang berpasangan tapi bukan suami. Itu sampai dijadikan mengandung gitu ya. Itu kalau tidak dibersihkan, dikawinkan kepada Pak Dukun, istilah ini desanya kotor.
Kalau pisang berkuah pasti di salah satu desa ada yang ada sesuatu kayak seperti kepercayaan mereka warga di sini ya Mas ya. Dan mungkin juga kayak seperti apa ya, diberikan suatu pertanda kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Jadi sebenarnya sih untuk memelihara warga yang ada di sini gitu. Tapi memang yang di ruangan ini sama yang kita dari luar beda, getaran energinya besar Mas, dan positif gitu. Seperti menaungi terus apa ya, kayak adem gitu Mas. Ini bukan satu desa, seluruh Tengger ini yang menjaga ini. Mbak Sarah. Ya. Kenapa bisa terjadi kalau sampai ini dipindahkan ke desa lain terjadi pagebluk seperti itu? Beliaunya ini sudah kayak seperti ditugaskan untuk di daerah sini mungkin gitu ya, di tempatnya kayak gitu loh Mas. Orang dulu mungkin belum ngerti tempat ini jimat kelontongan ini harus ditaruh di mana, jadi dipindahin, terjadi itu. Nah mungkin susah untuk menyampaikannya, jadi diberi tanda sampai mendapat tempatnya akhirnya di sini seperti itu. Hal-hal mistis apa yang pernah Bapak alami dan pernah Bapak lihat? Dari mimpi seperti ya bayangan seperti bapak ini, tetapi sosoknya itu kan seperti bukan tidak bisa dilihat, cuma bisa ngomong tidak. Pesannya sendiri apa Pak? Pesannya itu ya, desa ini diberikan baik-baiknya, jangan sampai kotor, diberikannya itu. Sosok yang menjaga pusaka ini, Mbak Sarah mungkin bisa memvisualkan apa? Sosoknya saya melihat wujud seperti ya orang gitu ya, tapi dengan ageman, cuman warnanya putih gitu, bagus, kapas apa sih, kayak awan, kayak ini, kayak korden, kayak gitu loh Mas, kayak gitu. Wujudnya bisa dibilang dua ini bersatu. Ada sesuatu Mbak Sarah? Iya Mas, kayak saya ngerasain energi di luar deh. Kayaknya lebih gede gitu. Mbak Sarah mengikuti energi itu. Kang ucapin terima kasih. Terima kasih sama Bapak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada ini. Pemirsa, Mbak Sarah dan saya mau mengikuti Mbak Sarah mengejar energi yang sangat besar ini. Itu terus. Mr. Tukul, jalan. Ada energi yang besar di sana. Oh ya, apa jangan-jangan jimatnya di sana? Apa kita ke sana aja? Bisa aja, kita ke sana aja lah. Saya sama Mbak Megi cari jimat yang ada di suku Tengger. Kalau jimat bukan di sini tempatnya. Tadi saya mengantarkan Mas Tukul di. Keduluan. Wah, keduluan kita. Tapi ini saya merasakan aura yang lebih kuat lagi di sini, Pak. Ini dulunya orang pertama di Tosari ini yang membuka desa sini. Pak Dukun ini bisa nganter kita, Mister? Bisa. Gimana, Pak? Bisa. Mari kita antar. Langsung aja kita ke sana. Desa Tosari, satu dari 8 desa di Tengger yang diyakini sebagai punden atau bekas bermukimnya sesepuh cikal bakal sebuah wilayah. Beliau adalah tokoh yang berjasa membuka hutan yang konon sudah ada sebelum kedatangan Joko Segar. Roro, Anteng, dan segenap keturunannya yang kini menetap dan membentuk sebuah identitas sebagai suku Tengger. Hingga kini punden desa Tosari digunakan untuk upacara ritual adat. Jika hendak melaksanakan hajat, warga desa selalu meminta izin di punden ini untuk mendapatkan keselamatan dan kelancaran acara yang akan mereka adakan. Siapakah sosok di balik punden keramat ini? Ini tempatnya, silakan. Oh ini. Ya. Ini kalau saya lihat Pak ya, ini dulu petilasan ya Pak ya. Nah, petilasan orang yang pertama kali membuka daerah sini, daerah Tengger ini. Dia diikuti oleh 4 temannya. Sebenarnya bukan teman sih, bisa dikatakan pengikutnya. Tempat ini tuh
dijadikan apa sih oleh masyarakat sini? Pujaan, umpama ada masyarakat punya nadar atau punya hajat, itu ya di sini tempatnya. Beliaunya ini ada hubungannya nggak dengan yang Joko Seger dari ini zaman? Kan masih kerajaan Kediri. Kalau Joko Seger Loranteng kan Mojopahit, duluan ini ya. Mister I, bisa diceritain nggak sih dia awalnya gimana sih ngebabat alas ini? Ya, pertama dia setelah bertapa di sini dapat petunjuk, dia membuka lahan membuat rumah. Saya lihat tuh dulu ada 3 rumah. Itu rumah dari yang Mbak ini sendiri, terus yang 2 ini ditempati oleh pengikutnya. Mereka musafir, buka rumah lagi, datang musafir. Cuma yang datang ke sini tuh menyatakan bahwa dia pengikut dari Mbak ini gitu. Kira-kira bisa berkomunikasi nggak sih, Mister I? Bisa dengan salah satu pengikutnya. Ada salah satu pengikut daripada Mbak ini. Dia sekarang duduk persis depannya Mbak Megi. Permisi dulu, lalu ada hubungan batin. Masih kelihatan sekelebatan. Cewek, kayaknya deket banget ya Mister I. Dia dekat menganggap sebagai yang Simba ini sebagai seorang bapak, dan akhirnya si wanita ini sempat dijodohkan dengan salah satu pengikutnya juga. Jadi ada 3 pengikut laki-laki, 1 perempuan. Nah, dijodohkan dengan salah satunya gitu. Udah nggak ada cewek? Iya, dia udah mundur. Kalau mama melalui mimpi atau wisik pernah nggak? Pernah ya. Mbaknya atau salah satu pengikutnya? Mbaknya sendiri. Dia hadir dalam mimpi itu menyampaikan sesuatu untuk masyarakat sini atau untuk pribadinya Mbak Dukun gitu? Anak cucunya jangan sampai lari, jangan sampai lupa. Iya. Mister I, ngomong-ngomong, kayaknya Megi masih penasaran deh. Beliaunya ini kenapa sih kok bisa sampai datang ke sini gitu, meninggalkan Kediri? Kalau mengetahuinya, kita panggil aja si Ahmad. Ahmad. Saya bisa tahu dengan siapa ini? Apa mungkin yang tadi saya lihat itu mungkin? Kenapa Larasati meninggalkan Kediri mengikuti Simba Wirya ini? Nyaman dengan Mbak ini. Anak angkatnya. Namanya siapa? Kayak Larasati, keluarga yang di Kediri gimana? Ditinggalkan kerajaan Kediri. Kalau keluarganya Larasati sedih, kenapa Larasati tetap meninggalkan keluarganya yang ada di Kediri? Oh, dia cinta sama... Karena dia benar-benar cinta sama anak angkatnya Mbak Wirja ini. Emang si Joko Suseno nih lebihannya apa? Baik hati atau tampan? Berwibawa. Tampan dan berwibawa. Nah, sering ada di sini apa di Semeru? Tempatnya yang asli di Semeru ya? Ya. Larasati kenapa kok nggak lama tempat di sini kok malah di Semeru? Karena ayah ibu tahu di sini di Larasati ke sana. Itu tadi yang soal Larasati itu emang dia tinggalnya di Semeru ya? Sebenarnya sih maksudnya dibagi beberapa tempat ya, bukan cuma satu ya Pak. Ada mungkin di beberapa tempat, dan karena Joko itunya tadi dia ada di Semeru, makanya si Larasati ini ingin ikut ke sana. Jauh gitu. Soalnya tujuan utama dia dari Kediri ikut ke sini pun kan sebenarnya tujuan utama untuk bersama gitu. Emangnya 4 pengikutnya itu ada di mana aja sih Pak? Satu yang namanya Raja Sepanjang itu di Gunung Indragilo di Arjuna. Kenapa Mister I? Biasa nih kayaknya ada energi yang lumayan besar kayaknya yang masuk ke tubuhnya Ahmad.
Kalau saya amati dari itu tadi dari jimat. Jimat? Jimat kelontong. Oh. Kalau saya amati dari itu tadi dari jimat. Jimat? Jimat kelontong. Oh. Melukis di sosok peti ponden sini gitu kan. Sebenarnya sih pelukis mau melukis sosok yang ada di jimat. Cuma karena di sini auranya yang lebih tua, di sosok jimat nggak mau masuk sini. Setelah saya bawa keluar, baru sosok yang ada di sini mau dilukis. Iya. Detailnya nggak bisa cuma hanya kayak kabur-kabur aja gitu. Pemirsa, sementara misteri yang lanjutin melukis, saya dan misteri akan salut yang tadi Mbak tanya energi ini tadi. Ini misteri. Ini hasil lukisan yang digambar tim misteri. Yeah. Nah, kita tadi melukis di punden Mas Sugeng ya. Sosoknya ini Mas Sugeng. Ini mbah yang pertama kali membabat di daerah Tengger ini. Terus yang keempat ini adalah pengikutnya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Mbak Sarah mungkin mau nambahin? Iya, memang kan dari tadi saya mencoba untuk melihat sosok yang ada di jimat kelontongan itu ya, memang tidak bisa solid. Jadi bentuknya seperti bayangan, tapi bentuk apa ya manusia, cuman nggak terlalu jelas. Iya Mas, tadi di petilasan tadi itu kayak ngeliat kelebatan cewek gitu Mas. Dari Pak Dukun ada yang ditambahin? Kalau yang ini di gunung Indogiro sana makannya. Kalau yang ini di Gunung Tunggangan itu mau Jajar. Terus yang ini di Semeru yang kedua ini. Kalau yang ini memang kabur ya. Ya kan memang tidak bisa terlihat ya Pak Dukun. Jadi katanya jimat kelontongan ini ada pasangannya, itu seperti apa sih Pak ceritanya sebenarnya? Memang ada. Tempatnya di Kecamatan Sokopuro. Beda lagi. Ya, sini itu wujudnya ya seperti itu tadi. Laki-laki yang di sana perempuan, rupa seperti apa kotak bisa segi 4 itu lah. Esteri bisa nambahin lagi. Kalau saya lihat Mas Sugeng ya, sebenarnya itu bukan bisa dikatakan berpasangan, tapi berhubungan. Jadi antara di sini sama yang di desa satunya itu berhubungan, seperti saudara kakak sama adik. Belum begitu Pak Dukun, saya ngucapin terima kasih atas waktunya. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, ambil sisi positif tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budayanya, misterinya, mitos. Gitu terus, Mister Tukul Jalan-Jalan.